Katanya perempuan Bali paling rugi. Serugi-ruginya jadi perempuan, tidak ada yang lebih rugi daripada menjadi perempuan Bali. Kalimat itu melintas di layar ponselku saat aku sedang menanak nasi. Jemariku berhenti menggulir. Entah mengapa dadaku terasa sesak. Di kolom komentar, orang-orang saling berdebat. Sebagian setuju, sebagian marah, sebagian lagi menganggapnya berlebihan. Aku pun mematikan layar ponsel dan menatap uap yang keluar dari penanak nasi. Mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka tidak pernah berdiri di depan mimpi mereka sendiri, lalu menyaksikan mimpi itu perlahan menjauh. Namun, aku pernah, dan kenangan itu masih tersimpan jelas. Ketika remaja, aku memiliki satu mimpi sederhana, melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Setiap kali guru bertanya tentang cita-cita, aku menjawab, ingin menjadi guru, karena aku menyukai buku, suka membaca, dan menulis apa saja. Nilaimu bagus, sayang kalau tidak dilanjutkan. Sepanjang perjalanan, aku pun membayangkan diriku mengenakan alma mater, berjalan di koridor sambil membawa buku-buku tebal. Namun ternyata mimpi saja rupanya tidak cukup. Malam itu, aku memberanikan diri berbicara dengan ayah. Ayah, aku ingin melanjutkan sekolah. Ayah, Kita tidak punya cukup uang. tapi aku bisa bekerja sambil sekolah. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Yang harus sekolah tinggi itu adikmu. Dia yang akan meneruskan rumah ini. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah. Tidak ada bentakan, tidak ada larangan yang terdengar kejam. Justru karena itulah kalimat itu terasa begitu kuat. Beberapa bulan kemudian, aku berhenti sekolah. Sementara adik laki-lakiku tetap melanjutkan pendidikan. Pagi hingga sore, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun. Namun, ada satu kebiasaan yang tidak pernah hilang. Setiap kali pulang dari pasar, aku selalu mengambil jalan memutar. Dari tikungan dekat pohon beringin tua, aku bisa melihat sebuah kampus berdiri megah. Aku tidak pernah masuk ke dalamnya. Aku hanya berdiri beberapa menit, memandang gerbangnya, membayangkan kehidupan yang tidak pernah berhasil kumiliki, lalu pulang ke rumah. Itu terus aku lakukan di hari-hari berikutnya. Beberapa tahun kemudian, aku menikah. Tak lama setelah itu, lahirlah seorang anak perempuan. Aku menamainya Iloh. Saat pertama kali menggendongnya, aku tidak pernah memikirkan ia akan menjadi dokter, guru, atau profesi apapun. Aku hanya memikirkan satu hal, dan berjanji pada diriku sendiri, Iloh harus memiliki pilihan yang dulu tidak aku miliki. Iloh tumbuh menjadi anak yang selalu ingin tahu. Ia senang membaca apapun yang ia bisa baca. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, aku mengajak Iloh duduk di balik. Pegang jantornya begini loh. Aduh, Bu, susah sekali ya. Semua yang dipelajari pertama kali memang terasa sulit. Bu, kenapa kita harus bisa membuat canang? Karena kita perempuan Bali. Tapi dengarkan ibu baik-baik loh. Ibu tidak mengajarimu membuat canang supaya kelak hidupmu hanya berkisar pada dapur dan halaman rumah. Tapi ibu mengajarimu karena ini adalah warisan yang perlu kita kenal. Dan ibu nanti akan menyekolahkanmu setinggi yang kamu inginkan. Aku boleh sekolah tinggi-tinggi. Bukan hanya boleh, itulah yang ibu inginkan. Aku menangkupkan kedua tangan. Di sela harum dupa yang mengepul, hanya ada satu doa yang kupanjatkan.
Semoga jalan pendidikan Ilo dibukakan seluas-luasnya. Semoga tidak ada yang merampas mimpinya hanya karena ia terlahir sebagai perempuan. Malam hari merupakan waktu favorit Ilo. Setelah belajar, ia akan datang membawa bantal kecilnya. Bu, yuk masa tua dulu sebelum tidur. Dulu, nenekmu juga melakukan hal yang sama setiap malam pada ibu. Aku pun mulai bercerita. Aku mengarang sebuah Bali tentang seorang perempuan Bali yang memilih menempuh perjalanan panjang demi mencari ilmu dan menolong keluarganya. Banyak orang yang meragukan kemampuannya hanya karena ia perempuan, namun ia tidak membalas dengan amarah. Ia membuktikannya dengan keberanian, ketekunan, dan kebijaksanaan sehingga akhirnya dihormati oleh orang-orang yang dahulu meremehkannya. Bu, perempuan di cerita itu berani sekali. Ia berani karena ia tahu apa yang harus diperjuangkan. Apa nanti aku bisa seperti gadis itu, Bu? Tentu saja bisa, nak. Iloh akan menjadi perempuan yang hebat. Berarti perempuan juga boleh mengajar cita-citanya. Boleh, selama cita-cita itu membuatmu menjadi manusia yang lebih baik. Kalau nanti aku kuliah jauh, apa ibu sedih? Ibu justru takut dan sedih kalau kamu berhenti bermimpi. Malam itu setelah Iloh tertidur, aku memandang wajahnya cukup lama. Aku tersenyum dan tersadar. Mungkin aku tidak pernah berhasil mengubah masa laluku. Tapi melalui canang yang kami rangkai setiap pagi dan satwa yang aku ceritakan setiap malam, aku sedang menanam sesuatu yang lebih besar daripada sekadar harapan. Tahun-tahun berlalu begitu cepat. Hari yang kami nantikan akhirnya datang. Iloh diterima di kampus impiannya. Pagi sebelum berangkat ke kampus, ia bangun lebih awal. Ia duduk sendiri di balik dan tangannya lincah merangkai janur, membuat canang untuk dipakai sembahyang sebelum berangkat ke kampus. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Canangnya kini jauh lebih rapi daripada pertama kali ia belajar. Selesai membuat canang, ia menghaturkannya di sanggah. Kami sembahyang bersama. Bu, aku siap. Kamu memang sudah siap sejak lama, nak. Aku mengantar Iloh ke kampus untuk pertama kalinya. Di depan gerbang kampus, langkah Iloh berhenti. Terima kasih, Bu. Aku memandang gerbang itu. Dulu aku hanya mampu melihatnya dari kejauhan. Tapi hari ini, aku berdiri di depannya untuk mengantarkan anak perempuanku masuk. Masuklah. Ia melangkah perlahan. Semakin jauh, semakin kecil. Setelah mengingat semua itu, aku pun membaca kembali kalimat yang ada pada layar ponselku. Serugi-ruginya jadi perempuan, tidak ada yang lebih rugi daripada menjadi perempuan Bali. Aku tersenyum setelah membacanya. Mungkin masih ada perempuan-perempuan yang harus mengubur mimpinya. Mungkin masih ada yang diminta mengalah demi saudara laki-lakinya. Aku tidak menutup mata terhadap itu. Aku pernah ada di dalamnya. Namun, aku juga tahu satu hal. Yang membuat perempuan rugi bukanlah karena ia lahir sebagai perempuan Bali. Yang membuatnya rugi adalah ketika mimpinya dianggap kurang berharga dibandingkan mimpi laki-laki. Dan selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan keyakinan itu diwariskan kepada anakku. Sebab aku menolak mewariskan kegagalan yang sama pada generasi setelahku. Karena perempuan Bali bukanlah cerita tentang kerugian.